Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, ada 3 institusi, BIN, Badan Intelijen Negara, ada juga Tempo, ada juga FPI. Nah, ini lagi menjadi trending topik. Apa pasalnya? Dikabarkan sempat oleh majalah Tempo bahwa ada anggota BIN yang ditangkap di Megamendung, tempat pimpinan FPI saat itu Rizik Syihab tinggal. Kemudian oleh FPI dinarasikan bahwa ada anggota BIN yang tertangkap, tetapi mendapat sanggahan bahwa itu adalah hoax. Nah, ini tentunya menarik untuk kita telaah dari sisi security, keamanan. Bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita mau berbincang sedikit mengenai masalah BIN, FPI, dan Tempo. Nah, kok bisa ya? Pas Dwi ini, Tempo mengangkat, ini bukan majalah ecek-ecek kan Tempo ini. Kemudian FPI membuat berita narasi, ditangkap oleh Tempo, kemudian dibantah oleh BIN. Bukan hanya soal intelijen, tapi juga kemarin ini ada berita yang hangat mengenai Gibran lah oleh Tempo nih. Ya. Nah, yang mengenai BIN lu bagaimana nih Mas melihatnya? Oke, terima kasih Mas Andre. Jadi kalau kita bicara masalah Tempo ini sekarang akhir-akhir ini banyak ngawurnya. Ya? Apa yang ditulis, apa yang dikatakan tanpa data. Ya. Tanpa data ya? Tanpa data, pastinya kan harus dibuktikan dulu. Iya. Bagaimana mungkin ya Badan Intelijen Negara anggotanya sampai ditangkap oleh siapa? FPI. Iya. Coba, apa itu FPI? Siapa FPI menangkap BIN? Iya. Nggak masuk di akal, mesti pakai ini dong. Iya. Nggak masuk di akal kan? Jadi ini gorengan hanya untuk mengangkat narasi yang mempromosikan FPI atau memposisikan FPI sebagai pihak yang terzolimi, mungkin begitu ya? Kalau enggak ya mengangkat FPI sebagai orang organisasi yang memang diagungkan oleh Tempo. Iya. Dan ini nggak masuk di akal, Iya betul juga ya. Iya nggak? Dan memang tadi yang Mas Bima katakan harus berdasarkan data dan fakta, ya, bukan insinuatif, spekulatif begitu ya. Mengatakan ada anggota intelijen, ya intelijen kok ketahuan begitu. Begini Mas Andre, Iya. Di badan intelijen manapun ya, baik di institusi tertentu, kalau memberikan operasi itu semuanya rahasia kan ya. Iya, namanya juga intelijen ya. Nah mungkin sampai ada surat perintahnya ketahuan, operasinya nggak ada tuh. Operasi-operasi itu kan pakai sandi, hanya orang-orang tertentu yang tahu nama operasinya operasi apa. Iya, ini yang namanya intelijen yang nggak pernah ada surat perintah resmi yang yang bocor ke FPI lagi. Makanya teman-teman yang Tempo banyak belajar lah, jangan hanya menggunakan nama besar Tempo. Iya. Ini juga satu pelajaran penting buat media juga, bukan hanya sekedar cari sensasi mungkin begitu ya. Ya. Hanya untuk menaikkan rating mungkin ya. Iya, tapi ada kepentingan yang lebih besar yang harus diperjuangkan bersama-sama, ya gitulah. Iya. Dan sebetulnya intensi dari media itu kan seharusnya mengungkap kebenaran gitu ya. Harusnya Mas, seperti yang kita laksanakan ini. Persis, menyampaikan berita yang benar. Iya. Meluruskan yang bengkok-bengkok itu. Jangan justru yang berita yang tidak benar diangkat hanya untuk kepentingan kelompok atau perorangan gitu loh. Iya. Yang mengenai ini juga ya, kemarin ada pemberitaan mengenai Mas Gibran ya, katanya ikut terlibat di dalam proyek Bansos. Dan akhirnya Tempo juga akhirnya merevisi beritanya atau mengedit beritanya gitu, karena bukan berdasarkan fakta atau data, hanya dugaan-dugaan kata orang Kemensos. Nah itu mestinya KPI ya Mas dalam hal ini ya. KPI harus memperingatkan Tempo. Iya. Jangan hanya menggunakan katanya. Ya, KPI harus turun tangan mengingatkan kepada Tempo. Iya, karena ini membawa implikasi kepada rasa percaya publik juga, terasa aman akhirnya terhadap badan intelijen kita yang mesti melindungi kepentingan nasional ya. Iya. Soalnya kayak mau didiskreditkan begitu ya. Tapi gini Mas Andre, untuk berita masalah BIN ini sudah stop sampai di sini, bahwa itu sudah diberikan keterangan oleh pihak BIN ya. Pihak BIN memberikan keterangan bahwa itu adalah berita hoax. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah
majalah Tempo harus hati-hati. Ya. Jangan sembarangan mengeluarkan berita atau menulis berita yang sumber beritanya adalah katanya. Oh iya. Ya. Jadi sahabat Indonesia, pesan penting dari Mas Dwi Badarmanto juga untuk awak media yang lain dalam melakukan investigatif reporting atau laporan-laporan investigasi, ya lakukanlah investigasinya, mencari data dan fakta kebenaran. Katanya orang ini, katanya orang itu, karena itu kan menjadi sangat insinuatif ya, Iya. terjadi pembohongan publik juga. Iya. Jadi saya juga bisa bilang nanti kata office boy saya begini Pak gitu. Nah, Itu kita angkat menjadi berita kan itu akan membelokkan arah opini publik nantinya. Iya, gitu. Mungkin masih ada pesan juga untuk awak media dan masyarakat umum. Jadi begini, kalau majalah Tempo tadi saya sudah sampaikan, kemudian untuk pemerintah dalam hal ini KPI ya Mas ya, Oh, KPI, Komisi betul. Pemerintahan Indonesia Iya. harus menegur keras karena sudah beberapa kali terjadi berita yang seperti ini. Kemudian kepada masyarakat atau kepada publik, tolong kita lebih cermat menyikapi berita-berita, apalagi yang dikeluarkan oleh majalah Tempo. Harus hati-hati, betul. Jangan sampai kita terbawa dalam opini yang mereka bangun. Ini pesan saya. Dan juga jangan gampang share publik. Oh ya pastinya. Nanti ada yang adu share cepat begitu seperti biasa. Apa yang sering kita bilang Mas, kita tidak akan dikatakan bodoh oleh seseorang hanya karena terlambat menge-share. Nah itu dia. Jadi kita akan ulang-ulang terus supaya menjadi ingatan publik. Nggak perlulah kita men-share sesuatu yang tidak jelas sumber kebenaran dari berita itu. Publik sendiri harus kritis. Itu kata kuncinya. Ada lagi Mas Dwi? Itu saja penting, Mas. Indonesia itu penting dari Mas Dwi Badarmanto tentang etika jurnalisme, mencari dan membuka kebenaran, membawa kebenaran kepada publik, bukan membelokkan opini, mengalami kesesatan publik nantinya. Demikian sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia cerdas.